Selanjutnya pertemuan 15. Manajemen pemasaran. Suatu hal lagi yang penting dalam bisnis adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah bagaimana sistem pemasaran produk perusahaan dilakukan agar memperoleh keuntungan sesuai target. Tujuan manajemen pemasaran. 1. Menciptakan permintaan atau demand. Tujuan pertama manajemen pemasaran adalah untuk menciptakan permintaan melalui berbagai cara. Membuat cara terencana untuk mengetahui preferensi dan selera konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 2. Pencitraan produk yang baik di mata publik. Untuk membangun citra produk yang baik di mata publik adalah tujuan manajemen pemasaran lainnya. Jika departemen pemasaran menyediakan produk-produk berkualitas kepada pelanggan dengan harga yang wajar, tentunya akan menciptakan citra yang baik pada pelanggan. 3. Pangsa pasar atau market share. Setiap bisnis bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasarnya, yaitu rasio penjualannya terhadap total penjualan dalam perekonomian. Misalnya Pepsi dan Coke saling bersaing untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Untuk ini, mereka telah mengadopsi iklan inovatif, pengemasan inovatif, kegiatan promosi, penjualan, dan lain-lain. Manajemen SDM, manajemen keuangan sudah beres. Pemasaran juga sudah. Lalu hal yang penting lainnya dalam menjalankan usaha adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagaimana yang mengurasi sumber daya manusia pada organisasi biasanya disebut Departemen SDM atau HRD, Human Resource. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi yang perlu kamu ketahui yang bisa dipraktikkan dalam perusahaan kamu, yaitu perencanaan, planning. Salah satu fungsi perencanaan manajemen sumber daya manusia yaitu upaya sadar dalam pengambilan sebuah keputusan yang sudah diperhitungkan dengan matang mengenai apa saja yang akan dilakukan di masa mendatang oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. 2. Recruitment. Shernow menyatakan bahwa recruitment ini merupakan suatu proses dalam menarikkan kandidat bermutu untuk pengisian posisi-posisi yang kosong. Jadi, perekrutan ini bisa memberikan suatu peluang kerja pada orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memenuhi kualifikasi dan spesifikasi dari pekerjaan yang tersedia untuk mencapai tujuan perusahaan. Seleksi. Kegiatan seleksi ini merupakan proses dalam menemukan tenaga kerja atau karyawan yang sesuai dan tepat dari beberapa kandidat yang tersedia. Tahap pertama yang diperlukan setelah menerima surat lamaran atau memahami riwayat hidup para pelamar kerja. Setelah itu, dari riwayat hidup dilakukan penyaringan antara pelamar kerja yang nantinya akan dipanggil dengan pelamar yang gagal dalam memenuhi standar kualifikasi. Kemudian kandidat yang telah terpilih dipanggil untuk diuji baik tertulis, wawancara atau proses uji seleksi yang lain sebelumnya diterima pekerja di perusahaan tempat melamar.
Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh, menggunakan, serta mengelola keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Merupakan hal yang penting untuk diterapkan pada perusahaan. Tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan sangat penting jika Anda ingin sukses dalam bisnis. Tanpa manajemen keuangan yang baik, semua kerja keras akan sia-sia dan tidak memperlihatkan hasil. Manajemen keuangan juga diterapkan dengan beberapa tujuan, yaitu 1. Memaksimalkan keuntungan. Jika dalam kebijakan yang tepat, maka manajemen keuangan dapat memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. 2. Menjaga arus cash flow. Dalam bisnis tertentu, ada uang masuk dan uang keluar. Jadi, tujuan manajemen keuangan adalah untuk menjaga arus kas agar tidak terjadi ketimpangan, yakni lebih besar pengeluaran dari pemasukan. 3. Mempersiapkan struktur modal. Dalam mempersiapkan struktur modal, maka manajemen harus menyeimbangkan pembiayaan yang dimiliki dengan dana dipinjam oleh perusahaan. 5. Memaksimalkan manfaat keuangan manajemen perusahaan. Manajer keuangan akan mengawasi penggunaan uang perusahaan. Anggaran dana yang digunakan untuk kegiatan yang tidak menguntungkan perusahaan dapat di-cut. Sekian dari ringkasan saya dari pertemuan 9 sampai 15 tugas pengantar bisnis. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.